Shalom saudara-saudara, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Selamat bertemu. Kita bersyukur lagi di pagi hari ini kita boleh berjumpa dengan sabda firman Tuhan. Kita sudah berada lagi dalam penghayatan yang benar-benar mengingatkan kita tentang penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita bersama-sama akan membaca firman, dan tema pembacaan firman kita dituntun dengan judul Pikulah Salib dengan Setia. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami kembali bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kehidupan yang kami alami saat ini. Memulai aktivitas kami di hari ini, kami mohon pertolongan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami baca menjadikan kami kuat, karena firman-Mu adalah dasar kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan, semua orang yang bisa mengikuti dan membaca firman Tuhan ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan di hari ini. Firman Tuhan hari ini kita akan baca dari Matius 27 ayat 31 sampai dengan 34. Sekali lagi saudara-saudaraku, Matius 27 ayat 31 sampai dengan 34. Demikian firman Tuhan. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka ke suatu tempat yang bernama Golgota. Artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Demikian firman Tuhan yang kita boleh baca saat ini, saudara-saudara. Dan bacaan kita diberi tema untuk hari ini adalah berjudul Pikulah Salib dengan Setia. Saudara-saudara, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Shalom. Di zaman Romawi, seorang terhukum memang harus memikul salibnya sendiri sampai ke tempat penyaliban. Saudara, diceritakan ketika Yesus Kristus dibawa keluar kota untuk disalibkan, ia tidak mampu lagi memikul salib. Tapi ada seorang bernama Simon dari Kirene. Ia berdiri di tepi jalan
yang bernama Jalan Via Dolorosa. Dia dipaksa memikul salibnya. Saudara, dipaksa berarti bukan inisiatif dari Simon untuk memikul salib itu. Tapi Simon akhirnya bersedia memikul salib Yesus Kristus. Membawa Yesus Kristus keluar untuk disalibkan adalah ibarat seperti anak domba dibawa keluar dari kandangnya ke pembantaian untuk dikorbankan dengan dibakar di atas mezbah. Kita boleh baca itu sebagai bandingannya dalam Yesaya 53 ayat 7. Saudara, di zaman perjanjian lama, untuk korban penghapusan dosa harus dikorbankan kambing domba yang tidak bercela dan yang sempurna. Yesus Kristus memberi dirinya yang tidak berdosa dan tidak bercelah, dijadikan korban pendamaian sempurna bagi segala dosa manusia. Yesus Kristus disalibkan di Golgota atau Bukit Tengkorak seperti yang dijelaskan dalam firman Tuhan. Disebut Bukit Tengkorak karena bentuknya seperti tengkorak. Memang merupakan suatu tempat yang kotor dan menjijikkan. Ibarat TPA, tempat pembuangan sampah. Kita bisa bayangkan itu, saudara-saudaraku. Masih dari jauh semuanya orang yang lewat di situ sudah menutup hidungnya. Saudaraku, di kayu salib mereka memberi Yesus Kristus suatu minuman yang sungguh sangat sulit diminum oleh seorang manusia, yaitu yang dikatakan minum anggur bercampur empedu. Anggur bercampur empedu ini adalah cairan yang diambil dari hati yang melukiskan kepahitan. Boleh kita baca dalam Kisah 8 ayat 23. Anggur bercampur empedu merupakan satu ramuan yang mengurangi rasa sakit atau dapat dikatakan membius sejenak, membuat orang pingsan, supaya orang yang meminumnya tidak merasakan apa-apa. Dengan demikian tidak merasakan sakit yang dia dialami. Dan ketika mengecapnya, mereka aman dari kesakitan. Tapi Yesus Kristus, saudara, diceritakan dalam bagian kita justru dia tidak mau meminumnya. Dia mau menolaknya. Mau menolak meminumnya artinya ia mau merasakan semua penderitaan dalam keadaan yang sadar. Luar biasa. Nobody can do it. Tidak ada orang yang bisa melakukan itu, saudaraku. Inilah yang menjadi perenungan bagi kita, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Saudara, dalam kenyataan hidup kita memang ada banyak kepahitan hidup yang sering diperhadapkan dan dialami dan kita alami. Ada berbagai salib yang harus dipikul. Salib adalah beban-beban kehidupan. Beban-beban pergumulan. Beban-beban kesakitan.
Kita sering mengalami kepahitan hidup. Harus memikul beratnya beban hidup. Dan kadang kita tidak kuat menanggungnya. Seringkali kita dikalahkan oleh pergumulan hidup. Dan lari dari kenyataan. Sehingga menyimpang dari jalan hidup yang dikehendaki Tuhan. Saudara, ada yang lari dari masalah dengan konsumsi minuman keras. Untuk anak-anak muda, apalagi dalam berpacaran, mungkin ada gangguan. Mereka lari mencari penyejuk rasa, pengaman perasaan melalui hal-hal yang tidak harus seperti narkoba. Yang lebih menyakitkan lagi adalah bahkan ada anak-anak muda yang patah semangat sampai bunuh diri. Saudaraku, keluarga Kristen yang diberkati, jika kita diizinkan Tuhan Allah menghadapi berbagai masalah seperti itu, saudara, andalkan Tuhan. Andalkan Dia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Yang terpenting adalah kita dekat dengan Tuhan. Sehingga kita dapat menanggung segalanya. Boleh kita baca dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Jika ada salib yang harus dipikul karena kesalahan kita sendiri, ini yang penting. Baharui hidup kita. Berhenti berbuat dosa. Dan hiduplah dalam pertobatan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Shalom, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan memohon kepadamu. Sertai dan kuatkan iman kami. Agar ketika kami menghadapi beban-beban salib, beban-beban kehidupan, kami tidak dikalahkan oleh beban-beban pergumulan itu. Terpujilah namamu. Haleluya. Amin.